tanda orang yang akalnya masih baik. Satu, bihusni istima'ihi, bisa menjadi pendengar yang baik. Yang kedua, sur'ah qabulihi lil haq, yaitu kita mau cepat mengakui kebenaran dari siapapun, tidak pandang bulu. Ini yang kedua. Yang ketiga, jaman edan ki sing ora edan ora komanan. Jenengan komanan mboten? Komanan berarti jenengan ning kumanan. Ora edan ning komanan. Sakit nggih Pak nggih? Ora edan ning komanan sakit mboten Pak? Sakit. Ada orang mengatakan zaman edan nek ora edan nang komanan ning isih bejo wong Sing eling lan waspada. Niki Gus Tunggal berarti isih apik wong waras Pak. Nanti wong waras itu apik. Nomor dua, ada istilah sing waras ngalah. Jenengan kalah atau menang? Jenengan kalah atau menang? Menang. Berarti jenengan kalau istilah menika Bu, satu zaman edan sapa sing ora edan ora komanan. Ning isih sak beja-bejane wong isih bejo sing wong eling lan waspada nika. Bapak-bapak ingkang tengah mugi-mugi termasuk ingkang eling lan mudeng nggih Pak nggih. Yang kedua ada istilah sing waras ngalah. Orang itu ora seneng debat, apalagi debat kusir. Debat kusir niku debat waton ngeyel. Ulama yang bernama Zunnun Al-Misri, beliau mengatakan ciri orang yang akalnya masih waras. Yang pertama bihusni istima'ihi, yaitu orang yang waras itu bisa menjadi pendengar yang baik. Ternyata menjadi pendengar yang baik itu merupakan salah satu tanda orang yang akalnya masih waras. Menurut Imam siapa Bu? Zunnun Al-Misri. Bapak-bapak, kalau ibu-ibu sambat niku dirungokirian Pak. Kita waras tuh mendengarkan Pak, bisa menjadi jenengan. Jadi lebih sulit jadi pendengar daripada bicara Pak. Nah, wong iki pengen ngomong Pak. Coba nek grup kae nang WA aku pengen do kabeh ngomong. Iki innalillahi, iki cerita anake lulus kuliah. Jadi ki innalillahi lah meninggal coba ini alhamdulillah anak saya. Katanya kan nyambung toh. Jadi dua lagi bar innalillahi telah meninggal dunia dengan sukses. Bapak sapa ngisore alhamdulillah anak saya lulus kuliah dengan kumlot. Makanya kita itu perlu belajar menjadi pendengar yang baik. Makanya kalau biasanya orang yang waras tuh lebih banyak mendengar Bu. Sing kakean ngomongnya biasanya kurang waras Bu. Berarti teng mriki sing kurang waras sinten Bu? Saya. Soalnya ngomong dewe. Lah, tapi kan saya kan menyapa, jadi kan nek misalnya coba saya ngomong dewe. Alhamdulillah nama tuh. Jadi Bapak-Ibu sekalian, tanda orang waras setelah ini 1, 2 ini. Jadi orang itu ngomong asik sendiri, itu untuk orang waras Bu. Kalau ada orang sedang mendapatkan musibah, didengarkan dan diperhatikan kebutuhan basicnya, kebutuhan dasar. Kalau ada orang sedang kena musibah itu nggak usah kita nasihati, tapi kebutuhan dasarnya apa yang terganggu? Oh, biasanya makannya kurang. Kalau orang itu terkena musibah biasanya sok lali dahar. Jenengan sebagai tetangga membuatkan makanan Pak. Nggak tahu sunnah ini masih dilaksanakan nggak ya? Kalau ada orang yang meninggal kemudian tetangganya itu membantu menyiapkan makanan, di sini masih berlaku nggak Pak? Kalau kita pengen menjaga kewarasan otak kita, mari kita belajar menjadi pendengar yang baik. Dan setiap hari ketika pengajian, jenenganlah yang selalu bertambah waras dan saya semakin mulai dirawas. Terutama ini di keluarga Bu. Di keluarga itu harus ada saatnya ibu-ibu, oh aku masanya mendengar. Jadi saya itu pengen jadi orang yang mau mendengar Bu, mendengar nasihat. Ada latihannya, mendengar orang ngaji,
mendengar adzan. Jadi ketika adzan itu sudah dikumandangkan, kita mendengarkan, Pak. Itu kalau kita masih waras. Jadi orang adzan tetap ngomong terus kayak berarti kurang waras. Orang ngaji ra ngono berarti kurang waras. Yang orang nyanyi ra ngono bravo. Kalau jenengan sebagai tuan rumah, ada tamu, tuan rumah itu lebih banyak mendengarkan. Orang malah cito dhewe, Pak. Orang itu kalau bertamu biasanya ada keperluannya, Pak. Dia ada sesuatu yang ingin diungkapkan. Makanya tuan rumah dalam kita mengamalkan sunnah Rasulullah bahwa menghormati tamu, salah satunya itu menjadi pendengar yang baik. Wonten napa niki Pak? Kok anu kraya tidak mriki wonten dawuh napa wonten napa? Niki Pak ingkang tunggal kula sowan panjenengan, alhamdulillah panjenengan sekeluarga sehat. Nomor kalih anu Pak. Pripun nggih? Anu biasanya anu utang nih ya nih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang peka langsung ngersakaken pinten, Pak. Lah nek wong kita kan orang yang beragama Islam itu kan orang yang iman itu kan peka pada kebutuhan orang, Pak. Tuan rumah itu lebih banyak mendengarkan. Ya kalau toh memang dia pinjam uang, nek kita punya uang ya dipinjemin, nek ora ya ngendika sing apik-apik tak nyuwun sewu. Kalau toh ada orang yang cerita hal yang kita sudah tahu pun ojo gelani. Wis tahu krungu tak critane kecuali gosip lho. Ciri orang yang akalnya masih waras menurut Imam Dzun-Nun al-Misri. Yang kedua, sur'ah qabulihi lil haq, yaitu cepat mengakui kebenaran walaupun dari orang yang derajatnya lebih rendah. Biasanya Pak nek sing ngendika itu wong gede, apa yang melu-melu mengakui kebenaran walaupun yang menyampaikan itu dari mulut orang yang derajatnya di bawah kita. Pada anak-anak kita juga begitu loh, Pak. Bapak Ibu sekalian. Pernah kok saya naik mobil itu, anak saya itu mengingatkan, kok ayah nggak doa? Saya nggak usah marah, Bu. Walaupun itu anak saya kan apa yang diomongkan benar. Ayah itu doa loh, tapi dibatin. Sesuk tenan anakku, ngaji tuh le, udah ngaji kok aku ya, apa dibatin. Kan namanya dibelahke itu, Pak. Mengakui kebenaran itu memang nggak mudah, Pak. Dari bawahan, para mio dengan stafnya, dengan anak kita, dengan yang lebih muda, dengan yang pangkatnya jauh di bawah, atau orang yang kita jenengan terkenal dia itu bukan apa-apa. Memang kamu berani-berani ngasih nasihat saya. Jadi kita itu menerima kebenaran dari siapapun, bahkan yang sangat ekstrim. Ambillah mutiara itu walaupun dari mulut anjing itu. Artinya kan sebenarnya sebuah kebaikan itu dari siapapun, Pak. Jadi yang namanya mengakui kebenaran itu, kalau kita cepat mengakui kebenaran walaupun dari orang yang remeh, itu termasuk orang yang waras. Yang ketiga, iqrarihi ala nafsihi bil khata', yaitu orang yang masih waras itu mau mengakui kesalahan dirinya. Jadi wong salah ki sing apik ijih gelem ngaku salah. Wong salah sing nyebelke wong salah ora ngaku salah. Suwe-suwe sapa wonge sing betah. Kalau orang yang masih waras itu dia kalau salah dia mau mengakui, Pak. Seorang suami mengaku salah pada istri tidak akan menjatuhkan harga dirinya. Suami atau istri juga, Bu. Jadi mengakui kesalahan itu bagian dari tanda orang yang akalnya masih waras. Makanya kita kan setiap hari membaca doa Sayyidul Istighfar, itu kan pengakuan, Pak. Wa abu bidzambi, dan aku juga mengakui saya itu bisa salah. Siapapun orang itu bisa salah, Pak. Dari kelas manapun, orang sepinter apapun, orang sehebat apapun itu bisa salah. Ketiga. Jadi 3, Bu, Pak. Menurut Imam Dzun-Nun al-Misri, tanda orang yang akalnya masih baik. Satu apa tadi, Pak? Bihusni istima'ihi,
Jadi bisa menjadi pendengar yang baik. Yang kedua, sur'ah qabulihi lil haq, yaitu kita mau cepat mengakui kebenaran dari siapapun, tidak pandang bulu. Ini yang kedua. Yang ketiga, mau mengakui kesalahan. Saya yakin yang hadir pada malam hari ini sudah terbukti. Yang pertama, jenengan menjadi pendengar yang baik. Terbukti 1 jam mau mendengarkan suara saya, walaupun kadang-kadang nggak bagus.